Oke, selamat pagi Bapak Diri Ari Wijaya. Di sini saya di ruang Pak Selamat Dida. pagi Ya, di sini menjelang saya siang. sebagai siswa SMA PG Depok, saya ingin bertanya tentang seputar kampung batik Laweyan di Kota Surakarta. Jadi di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan tentang kampung batik Laweyan. Untuk yang pertama, Bapak Adi, menurut Bapak Adi sendiri, apa pengertian dari kampung batik Laweyan? Baik, kalau kita bicara kampung, kampung itu bisa sebelumnya, kampung itu adalah suatu entitas secara geografis, satu perkampungan, satu tempat untuk tempat tinggal bagi masyarakat yang ada di lingkup perkotaan ya. Jadi fungsi utama dari eh, kampung itu awalnya sebagai tempat tinggal, kemudian berkembang. eh, Seperti sekarang ini, kampung itu juga dikembangkan tidak hanya tempat tinggal, tetapi juga sebagai usaha, berdagang, dan sekarang berkembang menjadi tujuan wisata. Makanya bisa dikatakan kampung itu menjadi kampung wisata karena di situ ada daya tarik wisata yang menarik para wisatawan untuk datang berkunjung. Nah, ini yang uh, menjadi satu pengertian kalau di Jawa Tengah kita mengacu pada Pergub nomor 53 ya tahun sebentar saya carikan undang-undangnya itu ada di Pergub tahun 53 Pergub nomor 53 tahun 2019 di situ dikatakan bahwa kampung adalah kampung wisata yaitu satu integrasi antara potensi daya tarik wisata baik alam, wisata budaya dan wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan tertentu dengan didukung oleh atraksi, akomodasi dan fasilitas lainnya sesuai kearifan lokal masyarakat. Nah, di situ dapat dikatakan bahwa kampung wisata itu adalah satu integrasi. Jadi tidak bisa terpisah-pisah. Kampung wisata itu adalah satu penggabungan antara daya tarik, antara pengelolanya, yaitu adalah masyarakat kampung itu sendiri, dan juga penyedia jasa untuk kebutuhan wisatawan, itu semuanya terintegrasi menjadi satu, bersatu padu untuk menyediakan kebutuhan pariwisata yang ada di kampung tersebut. Beda dengan wisata kampung ya. Kalau wisata kampung itu cuma sekumpulan atau satu paket orang eh, yang datang berkunjung di satu kampung yang menarik. Nah, itu sebutannya wisata kampung. Tapi kalau kampung wisata itu lebih kepada integrasi antara destinasinya, amenitasnya, attraction-nya, kemudian juga aksesibilitasnya, dan juga ancillary atau kelembagaan yang mengelola dari kampung itu. Itu menjadi satu, mereka terintegrasi menjadi satu, mengembangkan daerahnya, kampung mereka, baik menjaga kebersihannya, menjaga keamanannya, menjaga keramah tamahannya, dan juga dia memiliki satu keunikan yang itu menarik buat wisata berwisata di situ. Nah, itu sebutan kampung wisata di situ. Nah, di sini konteks Laweyan adalah dia memiliki keunikan budaya dan sejarahnya, yaitu adalah pedagang batik Laweyan ya. Jadi yang terkenal di sini adalah kampung tersebut berkembang tidak hanya tempat tinggal, tetapi berkembang awalnya sebagai tempat berdagang, dagang batik ya. Dagang batik kalau di Laweyan itu terkenalnya pedagang batik, saudagar batik. Nah, itu yang membedakan Kampung Laweyan dengan kampung yang lain. Kampung Laweyan itu bisa dikatakan sebagai satu kampung yang memiliki semangat juang tinggi para pedagangnya untuk mereka ingin strata sosialnya naik. Jadi pada zaman dahulu, strata sosial hanya terbagi dalam dua, penguasa dan juga rakyat biasa. Penguasa itu diambil oleh tentu pejabat keraton, abdi dalem, dan sebagainya. Rakyat, ya rakyat biasa.
Nah, akhirnya di sini para pedagang batik tidak ingin mereka hanya sebagai rakyat biasa, tidak mau. Mereka punya semangat jiwa yang tinggi, mereka membatik, mereka juga berdagang, dan akhirnya mereka memiliki kekayaan yang luar biasa. Bisa dikatakan para saudagar batik, sebutannya Mbok Mase Laweyan pada saat itu memiliki kekayaan hampir setara dengan raja. Jadi ketika PB10 di awal abad 20 sebagai dikatakan orang pertama yang punya mobil Mercy pada saat itu, pedagang Laweyan punya 2 mobil di sana. Dan mereka punya mobil Ford. Di sini saya ambilkan dari tesisnya Bapak Sudarmono. Di sini katakan di sini ada sejumlah mobil terparkir di halaman mereka. Lihat nggak ya? Wah, sudah terlihat ya. Sebentar. Sebentar saya hilangkan bannernya ini. Nah, di sini dikatakan ini terparkir di sini mobil di halaman rumah saudagar itu. Nah, ini sebagai bukti bahwa keunikan dari Kampung Batik Laweyan itu mereka bukan semangat dari pada saat itu ada namanya SDI, Serikat Dagang Islam oleh Kiai Haji Samanhudi. Tapi Kampung Batik Laweyan ini tidak tergabung dalam Serikat Dagang Islam. Mereka punya semangat sendiri, namanya pedagang Islam Abangan. Nanti Daryl dan temannya bisa tanya, ada satu kepercayaan di Solo, mereka sebutannya kaum abangan atau sebutannya sebagai Islam KTP ya. Islam tapi masih menjalankan upacara-upacara Jawa, ritual-ritual kejawen. Nah, itu sebutannya. Nah, pedagang Laweyan itu semangat etos kerjanya di situ. Dia ingin mengejar tidak direndahkan sebagai rakyat jelata biasa atau pedagang batik biasa, tetapi dia kekayaannya saudagar itu luar biasa. Nah, itu sejarahnya, sejarah dari akhirnya muncul kenapa Laweyan itu terkenal dengan para batiknya, karena di situ munculnya gerakan pedagang batik yang saudagar, pedagang batik yang kaya raya. Nah, berkembang dari situ, akhirnya Laweyan bisa menjadi terkenal seperti sekarang ini karena memiliki keunikan, yaitu salah satunya adalah melihat cara membatik di sana, belajar membatik di sana. Jadi di sana banyak paket-paket wisata yang telah dikembangkan menjadi daya tarik wisata di satu kampung, yaitu belajar membatik. Dari mulai kita mengenal dulu apa saja alat-alat yang digunakan untuk membatik, sampai kita mencoba sendiri membatik, sampai kain yang kita batik itu bisa selesai jadi dan kita bisa bawa pulang sebagai souvenir. Selain itu juga banyak tinggalan-tinggalan bersejarah dari makam Ki Ageng Ngenis, kemudian yang terkenal sekarang itu adanya bunker ya. Jadi di salah satu rumah yang masih tersisa, masih di kampung tersebut tuh ada bunker. Bunker itu sebagai banyak fungsinya, sebagai tempat persembunyian, sebagai tempat menyimpan harta saking kayanya tadi. Di situ dulu konon katanya di dalam bunker itu isinya emas, perhiasan, segala macam yang terkubur ditaruh di bawah rumah dari saudagar-saudagar. Banyak sekali kegiatan atau aktivitas wisata yang dapat dilakukan di Kampung Batik Laweyan. Yang terkenal di sana biasanya belajar membatik, kemudian bersepeda berkeliling kampung, bicycling, kemudian terakhir berbelanja batik di galeri-galeri yang ada di sekitar Kampung Laweyan. Begitu Mas Daryl kurang lebihnya. Baik, terima kasih Pak Adi. Oke, di sini saya langsung saja kepada pernyataan terakhir. Di sini kita itu sebagai generasi muda kan mungkin sudah terpampang oleh gawai.
atau terpapar oleh globalisasi. Nah, di sini apakah Pak Adi ada cara untuk kita sebagai anak muda agar dapat mencintai budaya kita seperti kita dapat mencintai batik yang sudah tersebar di seluruh Indonesia, tapi kita tetap bisa menjadi orang-orang yang eksis gitu. Eksis tidak harus dengan budaya lain, tapi eksis bisa dengan budaya sendiri. Bagaimana Pak Adi? Baik. Yang jelas pertama kita tetap harus mengenal jati diri kita sendiri dari peninggalan pusaka ya, pusaka budaya. Salah satunya batik itu sudah dijadikan sebagai salah satu pusaka budaya yang diakui oleh UNESCO. Jadi batik itu diakui oleh UNESCO bahwa itu kepemilikan dari Indonesia. Bahkan yang leadingnya yaitu punya kota Solo gitu ya. Bisa dikatakan ekstrimnya seperti itu. Jadi mau tidak mau kita sebagai generasi muda minimal harus mengenal dulu batik itu. Dari mengenal, memahami, dan akhirnya suka, senang dengan kebudayaan apa yang menjadi filosofi batik, apa yang menjadi kebudayaan-kebudayaan yang di belakang batik, itu menjadi penting. Nah, di sini selain itu, karena memang globalisasi sudah sedemikian derasnya, kita sendiri tidak bisa memungkiri untuk tidak bisa lepas dari gawe. Nah, pentingnya kita anak muda yang selalu keseharian kita dekat dengan gawai pintar itu, kita bisa manfaatkan, justru tidak kita antipati, tapi justru kita manfaatkan menjadi suatu hal yang positif ya. Positif dalam hal ini adalah kita mencari banyak pengetahuan tentang batik gitu melalui gawai. Kemudian dari pengetahuan itu kita mungkin bisa menelusur, termasuk dalam hal ini kalau kita ada kesempatan, ada rezeki, kita coba untuk berwisata, mencari, melakukan wisata budaya dalam hal ini untuk mencari jati diri dari perkembangan batik Nusantara. Nah, itu bisa dilakukan salah satunya di Kampung Batik Laweyan ini. Di situ banyak sekali nanti bisa bertemu guide-nya untuk menjelaskan lebih detail tentang sejarah perkembangan batik di Nusantara, dimulai dari Solo, berkembang hingga kemana saja, itu lengkap semuanya ada di Kampung Batik Laweyan itu. Semua penjelasannya detail, dan para pengelola di Pok Darwis, kelompok sadar wisata yang ada di Kampung Batik Laweyan itu sudah sangat welcome sekali para wisatawan, khususnya para pelajar yang ingin belajar tentang batik, mereka siap untuk menerima, bahkan mereka membuka rumah-rumah mereka untuk dijadikan tempat tinggal sementara, misalnya kalau mereka memang diinginkan untuk tinggal belajar tentang batik di sana. Jadi begitu kurang lebihnya kita sebagai generasi muda. Yang pertama adalah kalau kita bicara konteksnya batik dalam hal ini tentunya kita harus mengenal batik itu sendiri, kemudian fungsi dari batik itu sebagai apa, dan belajar tentang batik itu sehingga kita lama-kelamaan suka dan mencintai batik itu sebagai bagian dari diri kita, bagian dari sejarah jati diri bangsa Indonesia. Mungkin seperti itu, Mas Dery. Baik, terima kasih Pak Adi atas penjelasan tentang Kampung Batik pada siang hari ini. Dan sebelumnya di sini saya minta maaf jika ada kesalahan kata ataupun kesalahan sikap saya. Jadi di sini kita ambil kesimpulan bahwasanya itu Kampung Batik Laweyan itu adalah salah satu kampung yang menjadi kampung pariwisata di kota Surakarta, di mana sudah terintegrasi oleh peraturan gubernur dan juga menjadi satu ikon yang cukup famous juga bagi kota Surakarta. Jadi di sini tuh menjadi salah satu daya tarik kota Surakarta dan juga menjadi salah satu eh, sebagai jembatan antara kita bagi para generasi muda yang bisa ingin belajar tentang budaya sendiri bisa belajar di Kampung Batik Laweyan Kota Surakarta ini. Betul. Dan kita juga sebagai generasi muda, meskipun memang pada dasarnya itu kita globalisasi itu memengaruhi pikiran kita, kita sebagai generasi muda berpikir secara kritis di mana kita bisa memengaruhi globalisasi ini dengan cara kita mempertahankan budaya kita sendiri. Tapi budaya kita itu tergantikan oleh budaya lain, di mana batik itu menjadi salah satu
eh, warisan budaya oleh UNESCO, puji syukurnya, dan sudah menjadi tolak ukur negara kita dengan negara lain yang punya budaya banyak. Jadi di sini saya ucapkan terima kasih banyak ya, Pak Adi, Sama-sama. atas Semoga kesempatannya. bermanfaat ya. Ya baik. Di sini saya akhir kata saya ucapkan terima kasih dan maaf. Ya, selamat pagi Pak Adi, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Selamat beraktivitas juga Mas Deril dan teman-temannya. Semoga sukses, lancar tugasnya, dapat nilai yang maksimal. Terima kasih. Selamat siang. Ya.